Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian, perkenalkan saya Anggina Putri sebagai pembicara pertama dan berdiri di pihak pro. Akan memulai perdebatan kita pada kali ini dengan mosi pro kontra pendidikan sistem daring. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sebelum lebih jauh masuk ke ranah argumentasi, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu mendudukkan definisi-definisi yang ada pada mosi dan memberikan beberapa limitasi guna memperjelas alur perdebatan kita pada hari ini Dewan Juri yang terhormat. Di dalam mosi ada kata pendidikan, di mana seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan sebuah proses perubahan suatu individu atau kelompok terhadap sikap, tingkah laku, dan juga tingkat kecerdasan intelektual yang mereka miliki. Seperti halnya kesehatan, pendidikan merupakan hal yang mutlak harus didapatkan dan dimiliki oleh setiap individu yang mana hal tersebut tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang tahun 1945. Memberikan pendidikan yang merata bagi setiap individu atau rakyat di dalam sebuah negara merupakan kewajiban dan keharusan bagi pemerintah di suatu negara tersebut dalam keadaan apapun, misalnya harus melalui sistem daring. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sistem daring sendiri merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan model interaktif internet yang mana kita tetap bisa berkomunikasi audiovisual secara aktif menggunakan internet dan juga perangkat walaupun dalam jarak yang berjauhan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, pendidikan sistem daring merupakan aktivitas atau proses perubahan suatu individu atau kelompok terhadap sikap dan juga tingkat kecerdasan intelektual yang mereka miliki, namun dalam jarak yang berjauhan atau physical distancing, menggunakan jaringan internet dan juga perangkat elektronik seperti gawai ataupun PC. Di mana Dewan Juri terhormat, kita ketahui saat ini dunia dan juga Indonesia spesifiknya tengah dilanda wabah atau virus yang mengerikan, yaitu virus COVID-19. Nah, sejak kemunculannya pada akhir tahun lalu di Wuhan, Tiongkok, virus ini masih terus menyebar ke seluruh penjuru dunia dan memakan korban hingga ribuan jiwa per harinya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait mitigasi dan juga pencegahan COVID-19 agar virus tersebut tidak semakin meluas. Salah satunya adalah kebijakan untuk melaksanakan pendidikan dalam sistem daring. Nah, pelaksanaan pendidikan dalam sistem daring ini bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial dalam masyarakat sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu sendiri yang Dewan Juri yang terhormat. Nah, Dewan Juri yang terhormat melihat intensitas penyebaran COVID-19 yang makin meluas dengan cepat tanpa pandang usia dan juga waktu, saya sangat setuju apabila pendidikan kita saat ini harus dilaksanakan secara daring dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi, saya memiliki dua kerangka pidato yang akan saya kemukakan. Yang pertama, mengapa pendidikan harus dilaksanakan dalam sistem daring di masa pandemi. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi atau dampak negatif apa yang muncul apabila pendidikan tidak dilakukan dalam sistem daring. Lanjut kepada substansi yang pertama. Yang pertama, mengapa pada saat pandemi seperti sekarang ini pendidikan harus dilaksanakan dalam sistem daring. Yang pertama, hal tersebut merupakan bentuk dukungan kita terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah, di mana Dewan Juri terhormat, pemerintah telah memiliki berbagai regulasi dan juga himbauan seperti new normal dan juga work from home yang mengharuskan kita semua untuk melakukan semua aktivitas dari rumah, termasuk mengikuti pendidikan seperti sekolah dan juga perkuliahan. Nah, pembelajaran dari rumah dengan menggunakan internet juga telah diinstruksikan oleh Menteri Nadiem Makarim sejak awal pandemi dan hal tersebut bersifat wajib. Nah, banyak sekolah dan juga gedung-gedung universitas yang kemudian akhirnya ditutup dan pendidikan dipindahkan dalam sistem online atau jarak jauh, seperti yang kita alami sekarang Dewan Juri yang terhormat. Namun, tim kontra juga akan membawakan argumentasi seperti tidak semua daerah di Indonesia dapat mengakses internet dan tidak semua gawai ataupun PC untuk mengikuti pendidikan secara sistem daring. Tentu Dewan Juri yang terhormat. Namun saat ini pemerintah sedang mengupayakan hal tersebut agar setiap pelajar serta secara merata dapat mendapatkan pendidikan dengan mengeluarkan bantuan seperti bantuan kuota untuk para pelajar dan juga mahasiswa dan membuka akses internet ke daerah-daerah seperti yang telah dilakukan oleh provider Telkomsel. Nah, untuk daerah yang sangat terpencil atau pedesaan, pendidikan tetap dilaksanakan secara offline, namun dilakukan dalam satu kali saja di dalam seminggu, sehingga semua pelajar dari berbagai lapisan masyarakat dan jenis daerah bisa mendapatkan pendidikan secara merata di saat pandemi. Kemudian, alasan kedua mengapa pendidikan harus dilaksanakan secara daring di masa pandemi adalah hal tersebut merupakan sebagai upaya yang sangat efektif sebagai mitigasi dan juga pencegahan COVID-19 itu sendiri dan juga terhormat, di mana seperti yang kita ketahui virus tersebut akan
dengan cepat menyebar di dalam keramaian dan juga interaksi antar individu. Sekolah dan juga universitas yang memiliki ratusan bahkan ribuan manusia di dalam satu tempat memiliki potensi yang sangat besar untuk penyebaran COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, merupakan hal yang baik dan bijak apabila pendidikan dipindahkan ke dalam sistem daring Dewan Juri yang terhormat. Pendidikan sistem daring juga sudah diaplikasikan di negara-negara yang berhasil mengurangi angka kematian seperti China, Taiwan, dan juga negara lainnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian substansi saya yang kedua, dampak negatif apa yang terjadi apabila pendidikan tidak dilaksanakan secara sistem daring. Yang pertama, hal tersebut menimbulkan kemungkinan yang lebih besar peserta didik akan tertular dan terinfeksi virus COVID-19 di Dewan terhormat. Bayangkan saja, dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak di dalam satu gedung atau satu ruangan, kita tidak pernah mengetahui mereka berasal dari mana, apakah mereka sudah melakukan interaksi kepada orang yang tertular, atau bahkan dirinya sendiri merupakan carrier dari virus COVID-19 itu Dewan terhormat. Oleh karena itu, memindahkan sistem pendidikan ke dalam sistem daring merupakan hal yang sangat baik untuk menekan angka penularan COVID-19 itu sendiri Dewan Juri terhormat. Toh apabila pendidikan dilakukan secara sistem daring itu tidak akan mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Guru atau dosen akan tetap bertatap muka dengan pelajar, namun dalam jarak yang berjauhan, dan mereka tetap melakukan presentasi, diskusi, dan lain sebagainya. Karena kondisi ideal yang ada adalah setiap pelajar, siswa, dan mahasiswa tetap mendapatkan pendidikan dan melakukan pengembangan walau terkendala jarak dan harus menggunakan internet. Itulah kondisi ideal yang ingin saya capai di tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menyetujui pendidikan dilakukan secara sistem daring di saat pandemi, dan kami telah berhasil membuktikan yang pertama, pendidikan sistem daring merupakan peraturan pemerintah dan kita harus mematuhi hal tersebut. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara hal untuk memberikan pendidikan yang merata. Kemudian yang kedua, pendidikan sistem daring akan sangat membantu pencegahan dan juga pengurangan COVID-19 di masyarakat. Kami dengan bangga untuk mendukung MOSI. Terima kasih. Dan Dewan Juri yang terhormat, kesalahan utama tim pemerintah dalam mengajukan mosi adalah tidak menganalisa terlebih dahulu kenapa permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi dan muncul di tim mereka. Pertama, ketika mereka mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Bahwa kami nyatakan di sini bahwa itu benar, Dewan Juri yang terhormat. Kami sebagai tim kontra pun mendukung bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan. Namun, pendidikan yang menggunakan sistem daring yang tidak kami setujui pada perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Karena kita tahu bahwa pendidikan pada esensinya adalah memberikan ilmu ataupun mentransfer pengetahuan kepada individu, baik itu ilmu intelijensia dan ilmu emosional. Ilmu emosional ini yang tidak bisa diberikan melalui sistem daring, Dewan Juri yang terhormat. Karena pendidikan tersebut hanya bersifat secara virtual dan tidak diawasi ataupun diberikan kegiatan-kegiatan oleh sekolah atau guru secara langsung. Maka akan sulit bagi mereka mendapatkan pendidikan secara emosional, Dewan Juri yang terhormat. Kedua, ketika tim pemerintah mengatakan bahwa pendidikan sistem daring sedang diupayakan dan sedang kami upayakan untuk dapat diterapkan di semua lapisan masyarakat dan di semua daerah di Indonesia. Berarti dengan begitu, dengan kata mengupayakan, berarti ada peran dari pemerintah untuk memperbaiki suatu daerah dan daerah lain yang belum diperbaiki. Berarti akan ada daerah yang tertinggal sementara daerah lain sudah dibantu dan ada daerah lain yang belum dibantu. Berarti pendidikan di Indonesia saat ini tidak akan berjalan beriringan karena itu tergantung dari bantuan dari pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ketika mereka mengajukan proposal seperti akan menerapkan sistem daring, di mana sebagian tempat yang sudah bisa menerapkan sistem daring akan menggunakan sistem ini, kemudian di tempat lain yang tidak bisa menerapkan sistem daring, maka dia akan menggunakan sistem offline seperti 1 kali dalam 1 minggu. Berarti tim pemerintah menyetujui argumentasi kami dan mendukung proposal yang akan kami ajukan, bahwa proposal yang kami akan ajukan adalah tidak menggunakan sistem daring namun menggunakan sistem offline atau luring, di mana setiap sekolah akan mengadakan misalnya cuma 3 atau 2 hari dalam 1 minggu, atau misalnya pertemuan dipercepat, atau satu kelas berisikan setengah dari siswa sebelumnya. Berarti tim pro menyetujui proposal yang kami ajukan ini, Dewan Juri yang terhormat.
masuk ke ranah argumentasi kami, mengapa kami dengan tegas menolak perdebatan dan mosi kita pada kesempatan kali ini. Kita harus memahami terlebih dahulu mosi ini kata per kata, bahwa mosi ini menjelaskan bahwa pendidikan sistem daring. Pendidikan artinya adalah mendidik individu melalui sistem adalah fasilitas, dan daring adalah melalui virtualisasi atau gadget. Berarti pendidikan sistem daring adalah mendidik individu dengan menggunakan fasilitas gadget secara virtual. Nah, ini tidak bisa kita lakukan, Dewan Juri yang terhormat, karena kita percaya bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu mari kita mengkarakterisasi sifat dari anak-anak itu, sifat dari individu-individu tersebut. Ada individu yang belajar seperti kutu buku, yang textbook dan sebagainya. Ada individu yang belajar yang lebih menyukai belajar sambil bermain, atau ada individu yang tidak terbiasa belajar dengan menggunakan laptop atau lebih terbiasa menggunakan paper. Nah, hal ini tidak akan bisa sejalan, karena dengan menggunakan sistem daring maka siswa akan digeneralisasi untuk belajar untuk belajar dengan menggunakan gadget, Dewan Juri yang terhormat. Maka akan ada sebagian anak-anak yang tidak akan betah dan tidak akan nyaman belajar dengan menggunakan sistem daring ini. Dan kita juga harus bisa mengkonsiderasi dan juga mempertimbangkan bahwa umur juga menentukan sistem pembelajaran, Dewan Juri yang terhormat. Dan tim pemerintah sama sekali tidak menggubris bagaimana sistem daring, bagaimana mekanisme sistem daring ini diterapkan. Apakah ini hanya untuk SD, SMP atau SMA? Berarti ini akan sangat susah dilakukan di jenjang umur seperti SD, karena mereka lebih senang bermain ataupun belajar sambil bermain di luar, ataupun mereka yang tidak terbiasa menggunakan internet. Kita juga harus bisa mempertimbangkan itu, Dewan Juri yang terhormat. Argumentasi tim kontra berikutnya adalah bahwa ini akan bahwa sistem daring akan sedikit demi sedikit menimbulkan etika yang buruk. Karena apa? Karena dengan menggunakan virtual, maka siswa akan belajar di rumah senyaman mereka. Seperti mereka akan menggunakan pakaian yang tidak formal, atau kemudian mereka akan belajar sambil rebahan atau tidur-tiduran. Dan ini tidak akan bisa diawasi oleh guru ataupun sekolah secara langsung. Maka akan ada kecenderungan bagi mereka untuk melakukan proses pembelajaran senyaman yang mereka inginkan. Maka kami takutkan ini akan membuat sifat tidak disiplin bagi individu itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga argumen kami berikutnya adalah kita harus mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, dan latar belakang kondisi sosial, lingkungan dan sebagainya. Hal ini akan sangat mendukung proses pembelajaran si individu tersebut. Ketika misalnya dia berasal dari keluarga yang baik atau dari ekonomi yang mapan, mungkin keluarganya akan mampu memfasilitasi anak ini untuk belajar secara daring. Namun jika dalam kasus lain seperti individu yang broken home atau tidak memiliki fasilitas tidak memiliki perekonomian yang memadai, maka ini akan sangat susah bagi dia untuk memfasilitasi dirinya untuk menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan kemudian dengan menggunakan sistem daring, maka pendidikan ini akan membuat individu akan mengurangi kepedulian mereka terhadap kehidupan sosial. Karena seperti misalnya pada sistem daring pada anak perkuliahan, di mana misalnya 24 SKS, mereka kuliah dari pagi sampai sore di depan laptop dengan menggunakan gadget mereka untuk belajar, maka ada kecenderungan mereka untuk antisosial, untuk bermain di luar rumah, karena mereka akan lebih fokus untuk sendiri di kamar belajar menggunakan laptop atau gadget dan sebagainya, karena tidak ada fasilitas lain mendukung. Maka dari itu, Dewan Juri terhormat, semua permasalahan di tim pemerintah dapat kami jawab, dan kami bangga untuk berdiri pada posisi kontra, dan kami bangga untuk menolak mosi. Lawan berdebat adalah teman terbaik dalam berpikir. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga Muhammad Arif Ilah Mariono. Dalam hal ini saya akan meyakinkan kembali argumentasi yang telah disampaikan rekan-rekan saya, baik di posisi pro maupun di posisi kontra. Di mana pada mosi perdebatan kita saat ini, yaitu pro kontra pendidikan sistem daring. Di mana
rekan saya di posisi pro sangat mendukung adanya pendidikan sistem daring. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena merujuk pada pasal 31 Undang-Undang tahun 1945, di mana memberikan pendidikan yang merata bagi setiap individu atau rakyat dalam sebuah negara merupakan kewajiban dan keharusan bagi pemerintah di suatu negara tersebut dalam keadaan apapun. Misalnya jika harus melakukan secara daring, di mana kita bisa menggarisbawahi bahwa di pasal 31 Undang-Undang ini di kondisi saat ini, yaitu dalam keadaan apapun, di mana Indonesia saat ini sedang mengalami penyebaran COVID-19, hal ini harus diterapkan dalam sistem pendidikan yang tetap berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana bahwa pendidikan sistem daring itu merupakan aktualisasi atau proses perubahan suatu individu atau kelompok terhadap sikap dan tingkat kecerdasan intelektual mereka masing-masing, namun dalam jarak berjauhan. Sehingga dalam proses daring ini harus menggunakan jaringan internet dan juga dibantu dengan perangkat-perangkat elektronik seperti handphone dan laptop. Di mana Dewan Juri yang kami hormati bahwa di posisi pro saat ini sangat menyetujui pendidikan sistem daring karena telah dibuktikan dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk menghentikan aktivitas kegiatan belajar baik di sekolah maupun di perguruan tinggi secara tatap muka, sehingga mereka harus melanjutkan pembelajarannya atau pendidikannya melalui secara daring. Hal inilah sangat merujuk bahwa pendidikan sistem daring harus dilakukan di Indonesia saat ini karena melihat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk siswa ataupun mahasiswa untuk belajar di lokasi pembelajaran mereka. Di mana Dewan Juri yang kami hormati, di sini ada dua yang ditekankan oleh tim pro atau argumentasi yang telah dibawa oleh posisi pro, bahwa ada yang pertama, mengapa pendidikan secara daring pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Yang pertama telah dijelaskan terlebih dahulu tadi mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua juga untuk mengentaskan atau untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Apabila siswa ataupun mahasiswa melakukan pendidikan atau belajar secara tatap muka, maka akan menimbulkan peningkatan intensitas penyebaran COVID-19 di Indonesia. Padahal pada saat ini penanganan untuk kesehatan mengenai wabah COVID-19 ini sangat diutamakan oleh pemerintah. Sehingga Kementerian Pendidikan juga melakukan kebijakan agar para siswa maupun mahasiswa itu melakukan pembelajaran di rumah, yaitu secara daring. Yang kedua, dampak negatif apabila tidak dilakukan secara daring, yang telah dijelaskan tadi bahwa akan meningkatkan intensitas penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan juga kita juga merujuk pada negara-negara yang telah berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat COVID-19 ini, seperti negara-negara yang mengurangi angka kematian itu seperti Cina dan Taiwan dan negara-negara lainnya. Nah, namun Dewan Juri yang kami hormati, kita melihat lagi argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra, di mana tim kontra ini sangat tidak setuju pendidikan dilakukan secara daring. Mengapa Dewan Juri yang kami hormati? Yang pertama, yaitu akan pendidikan sistem daring ini hanya mentransfer ilmu saja, namun tidak dapat untuk merasakan emosional dalam pembelajaran ataupun penumbuhan ilmu etika dalam pembelajaran dalam pembelajaran tersebut, baik yang dirasakan oleh siswa maupun mahasiswa lainnya. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Apabila dilakukan secara daring, maka belajar di proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan efisien. Karena mengapa? Bahwa banyak yang terjadi di lapangan, bahwa banyak mahasiswa ataupun siswa yang sedang melakukan pembelajaran secara daring itu tidak mengikuti secara tuntas apa yang telah disampaikan oleh dosennya atau guru-guru yang sedang mengajar. Yang kedua, itu akan mengurangi tingkat pendidikan yang dimana harus mengkarakteristik setiap individu ataupun generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan pembelajarannya di masa yang akan datang, sehingga mereka akan sulit untuk mendapatkan perhatian ataupun sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kepribadian siswa ataupun mahasiswa tersebut. Yang kedua, bahwa sistem daring ini yaitu bentuk generalisasi suatu pembelajaran, sehingga kita tidak tahu bahwa apa faktor-faktor yang mereka sangat keberatan dalam sistem daring ini. Yang pertama, bahwa kita lihat dari latar belakang ekonomi masyarakat tersebut, banyak ketimpangan yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah harus benar-benar melihat bahwa apakah sistem daring ini sudah berjalan baik atau tidak. Karena kita ketahui banyak masyarakat malah adanya sistem daring ini banyak melakukan
kriminalitas yang ada di Indonesia saat ini, karena untuk memenuhi kebutuhan belajar secara daring, di mana kita tahu bahwa akan sulit bagi orang-orang yang memiliki ekonomi yang rendah untuk mencukupi kebutuhan daring seperti pengadaan handphone maupun laptop, serta memenuhan kebutuhan seperti paket internet dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kurangnya kepedulian sosial yang ada pada siswa ataupun mahasiswa itu sendiri, karena apabila dalam satu hari saja mereka melakukan sistem daring, maka kegiatan mereka akan kurang untuk melihat kondisi-kondisi atau kepedulian sosial yang ada di luar. Walaupun dalam kondisi saat ini COVID-19 kita harus masih menerapkan bahwa kesadaran atau kepedulian sosial kita harus tetap diutamakan. Mungkin itu saja argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya selaku pembicara ketiga akan menegaskan kembali bahwa pendidikan sistem daring memiliki kelebihan karena bisa tersalur atau pendidikan akan tetap berjalan walaupun dalam kondisi wabah ini. Namun di sisi lain bahwa pemerintah tidak seharusnya melakukan sistem daring karena berbagai alasan seperti latar belakang suatu wilayah, latar belakang perekonomian, serta efisiensi dan efektivitas yang ada di pendidikan itu sendiri, sehingga keduanya harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah untuk mempertimbangkan itu semua. Dewan juri yang kami hormati, sekian dan terima kasih.